Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan topik materi kuliah berikutnya. Itu topik yang ketiga, inverse transformasi Laplace. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk transformasi Laplace itu adalah konversi ya dari nilai fungsi T menjadi fungsi S. Nah, untuk inverse transformasi Laplace ini membalikkan kembali dari fungsi S ke fungsi T. Nah, jadi seperti ini notasinya. Jadi Laplace pangkat min 1 dari fungsi S menjadi fungsi T. Nah, di sini sebenarnya bisa juga kita gunakan metode yang untuk transformasi Laplace itu dengan menggunakan integral. Bisa seperti integral 0 sampai T hingga fungsi S dikali dengan E pangkat min SC tapi ds ya. Kalau itu bedanya. Cuma untuk melakukan itu bikin kita ribet ya dalam menyelesaikan soal. Jadi ada metode yang lain, yaitu dengan metode partial fraction, fraksi parsial ya, di mana juga menggunakan teorema Heaviside. Heaviside ini untuk membagi-bagi untuk mendapatkan nilai variabel ya yang akan kita gunakan. Nah, fraksi parsial nanti untuk menentukan masing-masing dari variabel tersebut. Oke, kita coba lihat di sini beberapa model ya. Nanti yang akan kita lihat ada yang tipe orde 1, pool orde 1, pool orde besar dari 1, kompleks sekawan dan pool imajiner. Nah, multiple ordinal kompleks ini sama saja sebetulnya dengan kompleks sekawan ataupun pool imajiner, tetapi dalam orde lebih besar dari 1. Nah, yang akan kita bahas nanti hanya 4 saja, pool orde 1, orde besar 1, kompleks sekawan, pool imajiner. Baik, kita lanjutkan. Untuk orde 1 sebagai contoh seperti ini. Jadi misalkan saya punya persamaan ya dalam variabel seperti ini. Jadi semua S-nya itu pangkat 1. Jadi baik S berdiri sendiri, S kurang S1, S kurang S2. Nah, itu pangkatnya 1. Itu yang dimaksud dengan orde 1. Nah, kalau seperti ini, kalau kita balikkan menjadi fungsi T, kita lihat dengan tabel. Jadi kalau A0 per S itu berapapun nilai A0-nya itu dalam bentuk per S, itu akan difungsikan menjadi A0. Jadi kalau A saja kan A per S ya, di A0 saja. Sedangkan untuk A1 per S kurang S1, A1 itu kan konstanta, jadi bisa berdiri sendiri. Jadi seper S kurang S1 itu kan E pangkat S1T ya, jadi dikali dengan A1. Kemudian A2-nya juga sama, A2 E pangkat S2T. Nah, untuk mencari A0, A1, A2, kita menyelesaikannya dengan cara S kurang SK. Jadi SK ini maksudnya bisa S1, S2 atau S berapa ya, dikalikan dengan persamaan seluruhnya. Kemudian dicari S kurang SK sama dengan 0, berarti S nya sama dengan SK. Misalkan ibu punya S kurang 2 ya, S kurang 2 berarti S nya sama, S kurang 2 sama dengan 0, S nya sama dengan 2. Nah, gitu caranya. Kemudian orde besar dari 1. Nah, ini misalkan di sini dicontohkan pangkat 3. Bisa saja lebih dari pangkat 3 atau pangkat 2 ya. Pokoknya pangkatnya besar dari 1. Nah, kebetulan di sini variabelnya untuk pangkat 3. Jadi ini diuraikan dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 ya. Nah, untuk A0-nya boleh juga bisa bikin di situ A0, A1, A2 dan satu lagi B, misalnya B per S kurang S2. Contoh soal begitu. Nah, ini A13, A12, A11. Nah, pangkat 3, kemudian pangkat 2, pangkat 1 ya. Nah, ini yang untuk S kurang S2-nya terpisah. Nah, nanti akan dijadikan dalam bentuk A13 T kuadrat per 2 E S1T. Ini Anda bisa lihat di teorema ya, untuk Tn E pangkat min AT atau min alfa T. Itu sama dengan N faktorial T pangkat N E pangkat min ST dijadikan fungsi S. Jadi N faktorial per S tambah A dalam kurung N tambah 1 pangkat N tambah 1. Nah, begitu ya. Jadi di sini karena nanti dia berdiri sendiri, jadi yang N faktorialnya diturunkan saja ke bawah. Jadi karena T pangkat N-nya itu 2 di situ, maka 2 faktorial kan 2, 1 kali 2 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tarik aja begitu. Jadi ini terkait dengan teorema. Ini Anda lihat nanti untuk khusus untuk T pangkat N E min AT, itu Anda lihat di tabel teorema Laplace ya. Nah, ini kenapa Ibu kasih 2 di sini? Karena yang untuk N faktorialnya itu di sini kan A13 itu kan nanti dikali dengan seper S kurang S1. Jadi
2-nya itu 2 faktorialnya nggak ada, kecuali kalau di situ 2A13 per S kurang S1 pangkat 3 baru bisa kita masukkan. Tapi karena di sini tidak ada, berarti N faktorialnya Ibu turunkan ke fungsi T ya. Ibu pindahkan ke fungsi T, jadi berada di bawah, jadi 2 faktorial. Nah, begitu ya. Jadi untuk yang A12 karena dia pangkat 2 sama saja dengan A per S kuadrat. A per S kuadrat kan AT ya, sama saja begitu. Nah, karena dia T pangkat N E min AT, T pangkat N, T-nya N-nya 1, jadi per 1 dia. Nah, sama dengan yang di sebelah kirinya. Kemudian yang untuk A11E pangkat min 1T itu sama dengan A2. Biasa saja ya, sama untuk yang ini. Nah, ini yang Ibu maksud tadi untuk penyelesaian yang khusus untuk yang berpangkat ini, yang AS kurang S1 pangkat 3, S kurang S1 pangkat 2, dan S kurang S1. Untuk yang pertama, itu kan dia ditulis tetap ya, jadi S kurang SQ pangkat 3 di situ, kali persamaan semuanya. Ini sedikit agak membayang nih. Itu tampilannya kurang jelas ya. Maksudnya tetap S kurang SQ pangkat 3, tetap pengalinya semua begitu. Cuma untuk yang pertama itu D per DS saja, karena di situ kan yang pertama itu nilai S kurang SQ-nya pangkat 3 tidak dirubah-rubah. Jadi dia D per DS. Untuk yang berikutnya baru pangkat kelipatannya. Jadi misalnya kuadrat. Jadi D kuadrat per DS kuadrat. Nah, jadi 1/2 D per DS kuadrat. Kalau ada lagi sepertiga faktorial D pangkat 3 DS pangkat 3 ya begitu. Jadi khusus untuk yang soal ini yang pangkat 3 tidak di D per DS kan, sama saja seperti biasa. S kurang S1 itu pangkat D per DS, sedangkan untuk maksud Ibu A12-nya ya, sedangkan untuk A11-nya baru setengah 1/2 D kuadrat per DS kuadrat. Itu cara mencarinya. Kita akan lihat nanti di contoh soal. Ini pola yang pol kompleks sekawan. Kompleks sekawan di sini maksudnya kalau persamaan itu mengandung nilai J ya, jadi hasil yang kita faktorkan. Jadi misalkan di sini kan pangkat 2, kita pakai rumus ABC nanti min B plus minus B akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nanti kita dapatkan nilainya. Nah, itu kalau dia ada mengandung J, nanti itu disebut dengan kompleks sekawan. Jadi lengkap itu nilai bagian real dan nilai imajinernya ya. Nah, seperti ini merubah dia ke dalam fungsi T aturannya. Nah, berikutnya pool imajiner. Nah, di sini nilai realnya nggak ada. Jadi dia kalau diurai itu nilai S dan J-nya saja. Nah, jadi nilai realnya nggak ada. Berarti kita tidak kita tidak gunakan yang bagian E-nya ya. E min to T-nya. Jadi to itu untuk nilai real. Jadi kita tidak gunakan di situ. Jadi yang ada adalah sin-nya saja. Omega dt tambah Pi ya, tambah A3E pangkat S3T. Nah, ini akan kita lihat contohnya nanti.